Cuplikan video sebelumnya, Li Tianyuan menggagalkan rencana penyerangan dari monster yang dikendalikan oleh seseorang dari Sekte 100 Ghost. Lalu, Li Qing dan Ming Yu diberi tugas untuk menyelidiki kasus berevolusinya monster yang berada di hutan Huang. Lanjut ke ceritanya, suasana malam hari di kediaman keluarga Xia. Diperlihatkan Xian Han yang sedang menikmati suasana di rumah keluarganya, yang sudah lama ia tidak berkumpul dengan keluarga besarnya. Terdengar adik perempuan dari Xian Han menegurnya dari belakang. "Kakak," lanjut si Yunuan berkata, "ada apa antara kau dan kakak ipar? Kalian terlihat sangat canggung." Xian Han pun menoleh dan menjawab perkataannya. "Dia bukan kakak iparmu." Si Yunuan lanjut berkata, "Jangan pura-pura padaku. Apa kau pikir aku tidak mengenalimu?" Akhirnya Xian Han mulai bercerita masalahnya kepada si Yunuan. "Awalnya aku berencana meninggalkan sekte Xinmu dalam 1 tahun bersama Xiao Ye dan Xiao Zi, lalu mencari tempat tanpa orang untuk tinggal. Mungkin ini takdir." Dia tetap muncul. Terlihat raut wajah Xian Han sangat murung. Lanjut ia bercerita, dia akan melakukan sebuah tugas besar yang menggemparkan semua makhluk di dunia. 5 dewa tertinggi di surga memandang rendah semua. Mereka semua mungkin adalah musuhnya. Xian Han mengepalkan tangannya dengan erat, menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan. Lanjut ia berkata, "Kehadiranku bersama anak-anak akan menjadi kelemahannya. Dia akan lebih berhati-hati dalam tindakannya. Hanya dengan memutuskan hubungan dengannya, aku dapat meminimalkan dampak padanya. Aku tahu mencegah anak-anak mengenalinya itu kejam bagi mereka, tetapi aku sungguh tidak ingin lagi membebaninya." Setelah si Yunuan mendengarkan curhatan kakaknya, ia bergumam dalam hatinya, "Kakakku sudah sangat keras kepala sejak kecil. Terkadang kau masih tidak seluwes aku." Lalu si Yunuan berkata kepada Xian Han, "Kakak, apa kau pernah berpikir bahwa memilikimu dan anak-anak di sisinya akan lebih penting baginya daripada risiko terlihat lemah? Kakak, mengapa kau tidak egois untuk sekali saja? Berhenti selalu memikirkan kakak ipar dan pikirkan apa yang sebenarnya kau inginkan." Setelah mendengar perkataan si Yunuan, Xian Han tidak menjawab apa-apa. Dia membalikkan badan, lalu beranjak pergi meninggalkan si Yunuan seorang diri. Tanpa berkata apapun, si Yunuan berbicara sendiri di sana sambil menghelakan nafasnya. "Pasangan bodoh ini sungguh merepotkan. Aku harus turun tangan." Tiba-tiba si Yunuan berekspresi terkejut, ia berpikir sejenak. "Tunggu, tadi kakak menyebutkan 5 dewa tertinggi." Dia semakin terkejut lagi setelah mengingat-ingat sosok 5 dewa. "Tunggu, aku tahu kakak ipar sangat kuat. Tetapi apa lawannya benar-benar 5 dewa tertinggi yang legendaris?" Wajahnya langsung bercucuran keringat dan mulutnya terbuka lebar. Lanjut si Yunuan berkata dengan ekspresi kebingungan, "Apa kakak ipar benar-benar sekuat itu?" Pindah ke lain sisi, terlihat Xian Han dengan wajah datar dan tergesa-gesa, dia berlari di malam hari menyusuri hutan. Di perjalanan yang ingin Xian Han tuju, dia sambil membayangkan masa lalunya. Diperlihatkan, di hutan dalam guyuran hujan, Xian Han menghampiri seorang pemuda yang sedang terluka. Dia bersandar di bawah pohon besar, tubuhnya penuh dengan luka dan dari mulutnya mengalirkan seteguk cairan merah. Xian Han berkata pada pemuda tersebut, "Apa kau baik-baik saja?" Pemuda itu pun menjawab, sambil menepuk dadanya dengan pelan, "Aku baik-baik saja." Lanjut pemuda itu berkata, "Bagaimana aku akan memanggilmu?" Xian Han pun menjawab perkataan pemuda itu, sambil melihat ke atas karena hujan semakin deras. "Aku dipanggil Suzy, artinya ranting pohon. Itu nama panggilan masa kecil Xian Han." "Lalu kau?" ucap Xian Han menanyakan nama pemuda itu. Ia pun memperkenalkan namanya, "Aku Sui Sundong Hai," yang artinya samudera yang mengalir. Beberapa lama kemudian hujan yang mengguyurnya dengan deras telah berganti menjadi butiran-butiran salju. Dan Xian Han berkata kepada sosok pemuda itu, "Salju turun." Lalu dia mengulurkan tangannya, dan saling berjabat tangan. Flashback masa lalunya pun berakhir, dan Xian Han pun sudah berada di lokasi di mana Li Tianyuan berada. Tepat di depan mulut gua Chaotic Heart.
Terlihat Li Tianyuan sedang berbincang dengan salah satu bawahannya yaitu Sui Feng. Lalu Li Tianyuan menoleh ke belakang, dan Sui Feng menghilang dari area tersebut. Terlihat Si Yanhan yang tergesa-gesa ia menghampiri Li Tianyuan. Si Yanhan dengan cepat, langsung memegang lengan Li Tianyuan dan menyingkilkan baju lengannya. Terlihat segel kutukan yang tergambar di tangan Li Tianyuan masih terukir. Sambil memperhatikan segel kutukan itu, Si Yanhan bertanya, "Berapa banyak waktu yang tersisa untukmu?" Dengan tersenyum tipis Li Tianyuan menjawab pertanyaan Si Yanhan. 1 atau 2 tahun, mungkin 3 jika aku memaksakan diri. Setelah mendengar perkataan Li Tianyuan, Si Yanhan tiba-tiba memeluknya dengan suara pelan. Ia berkata, Maafkan keegoisanku karena kembali membebanimu." Li Tianyuan pun membalas pelukan Si Yanhan sambil berkata, "Selama kita bersatu sebagai suami istri apa yang harus ditakutkan?" Si Yanhan meneteskan air matanya, dan mereka melepas kerinduannya, setelah bertahun-tahun akhirnya pecah juga di momen saat ini. Lanjut Si Yanhan menatap wajah Li Tianyuan, dengan air mata terus mengalir ia berkata, "Berjanjilah padaku, jika seseorang mengancammu dengan nyawaku." Sebelum Si Yanhan menyelesaikan perkataannya, Li Tianyuan langsung menutup mulutnya dengan telunjuk, dan Li Tianyuan berkata dengan serius, "Ini tidak akan pernah terjadi. Jika ada yang berani, aku akan menghancurkan langit dan bumi, dan tidak akan berhenti." Si Yanhan pun menjawab perkataan Li Tianyuan, dengan sepenuh hatinya. "Karena tidak bisa dihindari, aku tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Hal pertama yang harus kulakukan sekarang adalah memulihkan kultivasiku." Lanjut Si Yanhan menjelaskan kepada Li Tianyuan, "Ada 2 cara untuk membuka segel ini. Yang pertama adalah membuat kembali fondasi yang aku kultivasikan saat aku menjadi seorang saintes. Namun, melakukannya akan menyebabkan saintes saat ini, Si Yunuan akan kehilangan semua kultivasinya, dan aku tidak ingin melihat itu terjadi. Pilihan kedua adalah membuka kembali segel ini. Segel besar 5 elemen reverse ini, yang telah aku teliti selama bertahun-tahun, dan aku sudah membukanya hingga 80%. Dalam 1 tahun lagi, aku akan sepenuhnya membukanya." Li Tianyuan terus menyimak penjelasan Si Yanhan dengan seksama. Lanjut, "Awalnya aku berencana pergi bersama Xiao Ye dan Xiao Zi, setelah membuka segel kultivasi, dan tinggal di tempat terpencil." Lalu Si Yanhan memberikan secari kertas dari balik baju lengannya. "Ini adalah metode yang telah ku teliti sejauh ini. Kau lebih ahli dalam segel formasi daripada aku." Li Tianyuan mengambil kertas rangkuman penelitian Si Yanhan, ia memperhatikan kertas itu dengan serius. Lanjut Si Yanhan berkata, "Maaf karena terus merepotkanmu di masa depan aku." Sebelum Si Yanhan menyelesaikan lagi perkataannya, sambil tersenyum Li Tianyuan mencubit hidung Si Yanhan, lalu ia berkata, "Mulai sekarang, kau tidak boleh lagi mengatakan maaf padaku." Perlakuan Li Tianyuan membuat Si Yanhan langsung terdiam, ia membuka lebar matanya lalu ia tersenyum tipis, dengan malu-malu ia menundukkan kepalanya. Terlihat Si Yanhan sangat menginginkan momen seperti ini, yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Situasi di sana menjadi canggung. Li Tianyuan membalikkan badannya karena ia tidak ingin terlihat so romantis. Bagaimana ceritanya, seorang ahli kultivasi yang bahkan tetua agung ingin menjadikan ia sebagai masternya. Namun dengan tiba-tiba Si Yanhan langsung menggenggam tangannya dan berkata, "Ayo kita pulang. Kita adalah suami istri, jadi kita adalah satu. Bukankah rumahku adalah rumahmu juga?" Kode keras dari Si Yanhan, "Kalian pasti pahamlah yang akan terjadi nanti, beradu mekanik dan teknik-teknik pasti terjadi." Perlakuan Si Yanhan yang sekarang, membuat Li Tianyuan sangat bahagia. Lalu mereka pun beranjak pergi dari tempat tersebut, sambil bergandengan tangan. Dan video pun bersambung.